di acara Weekly Talk kita di seri yang ke-8. Baik Bapak Ibu, kita mulai acara Weekly Talk kali ini dengan membaca Bismillah. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weekly Talk ini kita merupakan ini ya Bu ya, ajang untuk sharing, kemudian diskusi juga dengan sesama akademisi dan juga barangkali nanti Bu Ane sebagai narasumber kami di Weekly Talk yang ke-8 ini nanti akan menyediakan waktu ya Bu ya untuk sharing dan juga diskusi tentang hibah penelitian dan pengalaman penelitian Ibu. Dan untuk memulai acara ini ya Bu Evi sebagai Wakil Direktur Akademik akan memberikan sambutan sebagai pembuka acara. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Dia. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan sambutan, mungkin Bu Dia teman-teman lebih kepada say hi, menyambut kedatangan ini teman saya dari Melbourne, Bu Ane, dan juga menyambut Bu Indah sebagai moderator. Terima kasih Bu Dia, terima kasih yang selalu ini konsisten begitu ya. Hari ini sebagai MC, teman-teman semuanya, Ibu Bapak dosen PKN STAN, terima kasih. Hari ini agak berbeda secara waktu karena kita geser agak sore, menyesuaikan waktu Bu Ane, dan terima kasih sekali lagi kepada semuanya yang sudah konsisten mengikuti kita telatenin acara ini Weekly Talk sebagai tadi seperti Bu Dia sampaikan salah satu tradisi, membentuk suatu tradisi sebagaimana disampaikan Pak Wamen Keuangan. Kesempatan sore ini saya kira merupakan kesempatan yang sangat baik karena Bu Ane sudah berkenan join dengan kita untuk share pengalaman beliau yang tentunya akan sangat luas, termasuk beliau ini juga menjadi salah satu asesor reviewer untuk grant, gitu ya, beberapa grant. Dulunya saya kira yang saya ini ya gitu yang saya dapat dari ininya pengalaman Bu Ane adalah beberapa kali mendapatkan grant, kemudian menjadi reviewer grant. Tentu akan banyak nanti sharing pengalaman yang beliau sampaikan, meskipun nanti secara detail tentu feel free ya Bu Ane untuk menyampaikan dari poin yang manapun, apakah dari penelitiannya dulu dan lain-lain. Tentu kalau diperlukan edisi berikutnya nanti kita akan undang lagi ya, semoga tidak kapok nih kita undang. Bu Indah, terima kasih. Dari saya itu saja, mempersilahkan teman-teman untuk feel free nanti diskusi, mungkin juga bisa jam langsung ke pertanyaan atau interrupt seperti apa, silahkan. Apakah one way dulu baru kemudian diskusi, silahkan juga mana yang terbaik untuk lebih efektif dan mengefisienkan waktu. Dari saya sekian karena memang waktunya juga sangat ini ya, sangat precious untuk kita gunakan, lebih langsung kepada diskusinya. Terima kasih Bu Dia, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Bu Evi untuk sambutannya. Langsung saja kita menuju ke Bu Ane dan Mbak Indah. Ya, nah, silakan Mbak Indah sebagai moderator. Barangkali kita santai aja ya Bu Ane ya. Nanti sifatnya kita sharing dan diskusi. Nanti dipandu oleh Mbak Indah. Yuk, monggo Mbak Indah. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Evi, Bu Dia, Bapak Ibu semuanya, dan terutama Bu Ane. Selamat siang untuk teman-teman di Indonesia dan selamat sore menjelang malam untuk Bu Ane yang ada di Melbourne. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat. Di Melbourne gimana Bu? Masih ada restriction? Ya, kebetulan kemarin itu lockdown 6.0, jadi lockdown yang ke-6 selama seminggu. Jadi sistemnya gitu, buka tutup, padahal kasusnya sedikit, cuman berapalah 1-2, tapi kalau Victoria mereka kayaknya agak-agak parno, jadi recording. jadi dikit-dikit tutup gitu, ya begitu. Ya, mudah-mudahan kondisinya segera membaik ya. Tapi di balik dampak negatifnya, pandemi ini ada juga hikmah positifnya ya, seperti sekarang ya, yang dulunya mungkin kita susah bertemu dengan akademisi dari luar gitu ya. Sekarang saya rasa selama 2 tahun ini sudah beberapa kali STAN mengadakan acara-acara seperti ini, mengundang dan berdiskusi dengan pakar-pakar atau akademisi dari luar. Ya, seperti tadi disampaikan Bu Diah, kita santai aja ya Bapak Ibu. Mungkin ini modelnya seperti ala-ala podcast ya, tapi kalau podcast nggak ada peserta nggak ngasih pertanyaan ya, atau ala-ala talk show lah ya, ala-ala talk show. Itu ya Bu Ane ya, jadi mungkin nanti kita ngalir aja. Teman-teman Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan boleh di kolom chat.
membantu saya juga untuk bertanya kalau saya kehabisan pertanyaan misalnya ya. Jadi boleh sambil senderan, boleh sambil lesehan ya, tapi jangan rebahan ya, kecuali yang sedang tidak sehat, takutnya nanti bablas ketiduran ya. Yang punya gorengan dan teh kopi silahkan. Baik Bapak Ibu, kita kenalan dulu dengan Bu Ane. Mungkin saya share screen ya. Bu Dia atau Bu Evi mungkin ya, mungkin kita bisa bikin seperti ini juga Bu. Seperti kita belum punya ya. Jadi kalau di beberapa kampus ya, terutama yang di luar ya, mungkin yang di dalam negeri juga, jadi sudah ada informasi mengenai akademisi atau researcher di suatu kampus yang mana kita bisa melihat latar belakang mereka, kemudian risetnya apa ya. Jadi ini dengan mudah bisa di search di internet. Ini Bu Ane Suryani, beliau saat ini adalah research fellow di University of Melbourne ya Bu ya. Beliau research interest-nya di bidang pendidikan ya Bu ya, karena saya lihat background-nya S2 dan S3-nya itu dari pendidikan. Kalau tidak salah S3-nya tentang psikologi pendidikan ya Bu ya, dan itu mendapat award ya Bu ya, Best Doctoral Thesis, luar biasa dari Monash University. Kalau kita lihat seperti tadi disampaikan oleh Bu Evi dan Bu Dia, Bu Ane ini sudah banyak sekali menghasilkan karya tulis, ada yang berupa project dan sebagian dari projectnya ini dari hibah. Jadi nanti kita akan ngobrol bareng tentang bagaimana hibah, atau kalau kita mungkin mau apply hibah, apa yang diharapkan atau apa yang diharapkan atau dilihat oleh reviewer gitu ya. Kemudian untuk karya tulisnya udah 40 ya dari tahun 2007 kalau nggak salah ya Bu ya. Kemudian juga awardnya juga banyak ya, luar biasa, ada 16 ya. Dan yang terakhir ini apakah ini yang fellowship yang sekarang Ibu lagi jadi research fellow di Melbourne ya Bu ya, yang Dyson Fellowship? Enggak. Oh beda juga. Oh berarti ini ya. Lebih pada ke research visit. Oh I see. Terus kalau jadi research fellow-nya di Melbourne University udah dari kapan Bu? Sejak Agustus 2017. Jadi ini research fellow-nya memang kerja, jadi sebagai akademik. Ya, jadi kalau di sini statusnya memang seperti lecturer equal, tapi komponen saya lebih banyak research, sementara kalau lecturer lebih banyak ke teaching. Oke, jadi Ibu fokusnya ke research, tapi tetap ada tugas untuk mengajar juga. Iya. Ya, oke. Kalau research fellow kan tadi fokusnya lebih ke riset gitu ya Bu ya. Kalau kita bicara riset mungkin salah satu hal yang penting mungkin motivasi ya. Motivasi. Nah, boleh cerita mungkin Bu, yang memotivasi Bu Ane untuk mengambil pekerjaan sebagai research fellow atau secara umum untuk terjun ke bidang riset ini apa? Mungkin bisa langsung tanya jawab gitu aja ya Bu ya. Silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan boleh juga di kolom chat. Kira-kira yang memotivasi Ibu gitu Bu, mendorong Ibu untuk menjadi terjun ke dunia riset ini apa? Kadang-kadang mungkin di kami ya, kadang-kadang mungkin di kami motivasinya itu mungkin yang masih perlu dibangun ya Bu Dia ya. Jadi nanya dulu sama Bu Ana nih yang karyanya sudah banyak, penelitiannya sudah banyak. Silakan Bu. Ya, jadi kalau saya pikir sih saya enjoy aja, apalagi kalau riset itu sometimes we can get unexpected findings and we make a good contribution. Contributionnya itu kan nggak cuman apa ya, maksudnya findings terus udah gitu, tapi contribution yang lebih besar lagi kalau kita bisa kasih untuk policy, untuk change attitudes seperti itu. Jadi rasanya lebih apa ya, berasa lebih berarti gitu. Oh, oke. Gitu. Ya, oke. Jadi ada tujuan untuk bisa berkontribusi gitu ya Bu ya, memberikan makna. Mungkin tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga ke society, apalagi bisa sampai digunakan untuk kebijakan gitu. Dari riset-riset Ibu ada yang sudah sampai berdampak ke policy seperti itu? Iya, jadi wah ceritanya panjang juga. Jadi ada beberapa hal. Tuh, sebenarnya saya ingin klarifikasi. Ini akan diminta untuk sharing mengenai research grant atau lebih pada ke individu sebagai peneliti ya? Kalau saya sama aja sih. Oke, karena di judulnya riset dan grant Bu, jadi nanti dua topik itu, tapi ini pertanyaan di awal mungkin pengenalan dulu sebelum kita masuk ke grant ya.
Oke, kalau tentang riset, sebenarnya ada 3 hal. Satu, lebih pada tergantung dari tipe risetnya. Ada konsultansi, kalau jadi gini, sebagai researcher itu saya kerja dan mungkin Bapak Ibu juga udah berpengalaman sebagai konsultan gitu ya. Kalau konsultan kan kita dibayar untuk mengerjakan research tertentu. Jadi itu topiknya sudah ditentukan. Nah, ada lagi tipenya kalau kita apply untuk research yang benar-benar sesuai kemauan kita, yang topiknya kita bisa pilih, lalu nanti kita bisa expand dan seterusnya. Nah, itu lebih pada individual research grant atau individual collaboration, research collaboration. Terus ada lagi selain consultancy itu semacam apa ya istilahnya, project base yang memang dari institusi. Jadi saya juga mengerjakan beberapa riset yang memang apa ya istilahnya di tender gitu. Itu namanya apa ya? Di tender, open tender, terus kita masukin proposal, lalu kita menang, tapi topiknya memang sudah ditentukan dan seringkali berkaitan dengan policy. Jadi kalau di sini konteksnya ada dari Department of Education, bisa dari levelnya Commonwealth, itu yang federal, atau yang jurisdiction level, atau ya kayak Victoria, Queensland, seperti itu. Jadi memang ada tipe-tipe grant atau tipe-tipe research yang berbeda. Oke. Jadi grant-nya itu bisa kita apply secara individu gitu ya Bu ya, bisa juga karena project dari institusi tertentu gitu ya. Kalau kita sekarang mungkin jembatan untuk masuk ke masalah grant ya Bu ya. Kemudian tadi Ibu cerita kalau grant itu kita harus apply gitu. Berarti kan compete dengan yang lain gitu ya. Nah, itu mungkin Ibu boleh cerita pengalaman Ibu, mungkin sekalian tips gitu, mungkin dari karena Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah, sepertinya ada ya, sudah pernah dapat grant atau sudah apply grant, mungkin sebagian besar belum ya, mungkin atau sudah atau belum Bapak Ibu? Sepertinya mungkin sebagian besar belum ya. Jadi mungkin Ibu bisa cerita proses-prosesnya Bu, gimana dari untuk bisa mendapatkan grant itu dan juga sharing beberapa tips. Kalau Bu Ana ada bahan boleh juga sekalian di-share. Ya, jadi sebenarnya saya tuh ada PowerPoint. Ya boleh Bu, boleh langsung di-share boleh juga. Sebentar, mungkin lebih baik karena sudah ada pointersnya, jadi ngomongnya nggak kemana-mana gitu ya. Kalau nanti takutnya ngomongnya nggak berhenti. Monggo Bu, silakan. Oke, sebentar. Jadi ini ada beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan. Apakah sudah bisa dilihat? Ya, sudah. Ininya? Ya. Kalau dari segi apa ya istilahnya successful grant application, yang materi yang akan saya sampaikan hari ini sebenarnya lebih pada apa ya berbagi pengalaman. Lebih daripada proposal reviewer atau selection panels perspektif. Meskipun semoga berguna juga buat kita semua pada saat kita apply grant. Ya, tadi ide dari Mbak itu sebenarnya bagus. Mungkin Bapak Ibu silakan tulis di grup chat mengenai pengalaman Bapak Ibu, atau kalau memang ada rencana Bapak Ibu untuk apply grant seperti apa, lalu proyeknya seperti apa, nanti kita bisa diskusikan dan ya semacam brainstorm seperti itu. Jadi kalau mengenai apply grant, apa sih yang harus dipersiapkan? Ada tiga hal penting. Yang pertama adalah research project, udah pasti. Yang kedua dan yang ketiga, ini yang seringkali kita lupa. Yang kedua adalah profile dan track record. Dan yang ketiga itu application dan proposal. Sebenarnya apa ya seringkali kelihatannya oh ya kita juga semua tahu seperti ini, tapi kalau nggak diingetin seringkali kita nggak fokus karena seringkali orang lebih fokus pada proyeknya tapi mereka lupa mempersiapkan dua hal yang lain. Sekarang kita bahas satu-satu mungkin ya. Yang pertama adalah research project. Pada saat kita mempersiapkan funding application,
Yang pertama adalah think about how important or significant your research topic is with current situation. Jadi tolong dicek apakah sesuai dengan misalnya national dan international issues, atau ada policy atau tren seperti yang sekarang lagi ngetop COVID-19 impact. Terus apa kaitannya? Kalau memang kita mau masukkan komponen COVID-19, apa implikasinya? Apa so what? Setelah research itu selesai, apa impact-nya ke policy, apa impact-nya ke society? Itu yang harus dipikirkan, satu. Yang kedua, why it is important. Nah, seringkali kita mikir sebagai aplikan, kita pikir dari sisi kita. The most important thing is not only from your perspective, but also from the funder's perspective. Jadi kita pikirin, yang dimauin, jadi gini, kita ngerjain riset ini untuk apa? Lihat dari sisi si fundernya, bukan dari sisi kita. Kalau kita bilang semuanya juga penting, apapun juga penting, karena kita pikir kita penting, tapi belum kita pikir topik itu penting, tapi belum tentu topik itu penting menurut si funder. The third point here I have, what are your research objective? What do you want to achieve? Jadi tujuan riset kita apa? Mau collect data atau build awareness? For example, if you want to investigate, let's say, financial literacy, so do you want to collect the data from students and teachers, or do you aim to develop awareness among teachers and students about the issue of financial literacy? Itu ada dua hal yang berbeda. Jadi financial literacy yang dari sana atau yang dari sini, ya, itu yang harus jelas. Another point to consider is about what have been researched previously. Nah, ini sama seperti kita bikin literatur review yang harus kita masukin di proposal atau di project description. Jadi siapa sih researcher yang terkenal, nama-nama profesor yang terkenal, itu lebih baik kita masukkan ke dalam project description, soalnya kita harus ngasih tunjuk bahwa kita baca dan kita tahu teori. Ya, itu satu. Lalu poin berikutnya potential collaborators. Akhir-akhir ini kebanyakan funder itu value international collaboration, and you can get a lot of points if you can get international collaborators. Jadi application kita lebih kuat kalau kita nunjukin kita punya kita kerjasama dengan researcher dari luar negeri misalnya. Terus yang poin berikutnya, search for relevant sponsors. Ya, ini udah jelas. Tapi nanti akan kita bahas lagi mengenai sponsor. Nah, ini yang sering kita lupa, your profile and track record. Jadi pada saat kita apply grant, reviewer itu biasanya nge-google, ini siapa sih gitu ya, kok nggak pernah dengar gitu. Mereka akan cek. Ya, one important thing is that you need to have relevant track record with the proposed research. Ya, jadi mungkin bisa dari gelarnya, postgraduate degree-nya apa, terus publication-nya, expertise, terus prior training or research skills, and productivity. Jadi kalau memang kita mau apply grant, usahakan topiknya itu align with your expertise. Karena reviewer akan nge-google untuk ngecek gitu ya, publication-nya apa, relevan atau enggak. Terus apa lagi di sini? Oke, productivity. How productive you are as a researcher or an academic, and what are your prior contribution to this field of research? Again, itu kan biasanya kita nge-google, reviewer nge-google, dan kita akan lihat, oh ini misalnya PhD-nya keren, dari university yang keren, tapi kok terus udah 5 tahun, udah 10 tahun berhenti ya, nggak ada publication. Nah, biasanya reviewer juga akan ragu-ragu, nanti kalau dikasih duit, ini dikerjain atau enggak, gitu. Ya. Yang berikutnya adalah start with a small grant. Nah, biasanya funder itu akan lihat, kalau
kita sukses di grant yang kecil dan kita publish, nah mereka kemungkinan akan ngasih duit yang gede lagi karena we have shown that we were able to successfully manage the grant or the project. Itu lebih pada track record juga. Dan yang berikutnya adalah learn from successful applicants and get a mentor. Jadi seringkali kita nggak tahu tuh mau mulai dari mana gitu kan. Jadi udah nge-google ketemu gitu, ini nih bagus nih gitu kan, mau apply. Terus apa yang mau ditulis? Terus apa yang siapa yang bisa ngasih feedback? Dari mana kita tahu application kita bagus atau enggak? Nah, itu bagusnya learn from successful applicants and get a mentor. Now about your application. Cek dulu guideline-nya, cek the eligibility, karena ada sponsor atau funder yang specify the nationalities of the applicants, or they prefer a group of international researchers. Jadi itu ada istilahnya requirement tertentu. Ada juga yang nggak ada batasan atau siapa aja yang boleh apply, tapi itu bisa dicek di bagian eligibility. Dan yang kedua, grant types. Dicek juga untuk apa grant ini. Apakah untuk collaborative research, atau untuk professional development, atau untuk capacity building, atau untuk publication. Karena itu juga beda. Kalau ada beberapa grant yang fokusnya bukan ke riset, tapi lebih pada engagement. Jadi bikin workshop, misalnya pertukaran, kalau di education tuh seperti pertukaran guru gitu ya, guru dari Indonesia sama guru dari Australia, terus grup-grup tuker gitu. Nah itu lebih pada engagement. Atau professional development, misalnya dosen dikirim ke luar negeri, tapi itu nggak ada komponen risetnya. Jadi itu grant types dicek. Yang lainnya adalah eligible activities, yaitu kaitannya seperti yang tadi dengan grant types. Jadi dilihat activities apa yang dibayarin atau yang expected dari sponsor itu. Dan yang berikutnya adalah expected outcomes. Ini juga cek biasanya ada di guideline, do they want to increase the public awareness? Misalnya kalau mereka lebih pada public awareness dan nggak ke riset, kita bisa bikin outcomes-nya itu lebih pada campaign, atau short film, atau ya lebih pada non-research activity. Sementara ini ada pertanyaan? Oke, sip. Nah, terus poinnya juga yang penting di sini ada poin yang kedua adalah how your project fits with the funders' priorities and requirements. Jadi kita harus lihat dari kepentingan si funder, jangan dari kepentingan kita. Ada beberapa funder misalnya yang dari Australia Awards, dia ada target area. Jadi itu juga dicek apakah target area sama misalnya fokus field of studies. Nah itu bisa dicek disesuaikan dengan apa yang mereka inginkan. Terus yang kedua, target area disiplin, ini kaitannya dengan yang tadi, multidisciplinary, atau lebih pada suatu disiplin tertentu. Terus the next 3 points, ada due date, nah ini due date, seringkali kita lupa, dan submitnya last minute, ada different time zone, kalau international grant application itu jadi cek. Dan kalau online application, jangan last minute, takutnya ada technical problem. Dan yang terakhir, understand the review process. Ini akan kita bahas di beberapa slide berikutnya. Nah, check and recheck in your application. Remember to address every question. Jadi jangan ada yang dilompatin, kalau bisa minta feedback dari kawan atau atasan atau yaitu tadi mentor untuk ngecek kalau
ada yang kita kelewatan. Lalu ini lebih pada tips ya, be clear and use active style of writing. Nah ini reviewer itu juga ngecek kalau banyak typo di proposal atau ada apa ya istilahnya tuh kayak ngetiknya berantakan gitu loh, ngetiknya berantakan atau word limits ya nggak merhatiin word limits, jadi yang 1-2 kalimat ketinggalan di belakang terus nggak kebawa ke atas gitu kan, jadi nggak selesai kalimatnya. Nah itu juga biasanya kita udah bye-bye. Terus yang ketiga, short and sharp summary. Ini juga dari gaya tulisnya sekali lagi memang diharapkan yang saya nggak bisa spesifik seperti apa karena tergantung dari guideline dari fundernya. Tapi biasanya sih yang lebih singkat dan padat. Terus proofread itu juga penting, dan yang kelima attach supporting documentation. Kadang-kadang documentation itu optional dan applicants nggak attach sama sekali, nggak dilampirkan. Nah, ini kalau memang, meskipun dia bilang optional, masukin aja, karena asalkan relevan ya, karena ini akan memperkuat application-nya, apalagi kalau memang itu, apa istilahnya ya, misalnya academic transcript atau support letter from international collaborators, nah itu meskipun optional, tapi memang masukin, karena ada poin-poin pada saat penilaian itu, ada poin tambahan. Nah, budget. Ini Bapak Ibu pakarnya ngomongin finance. Jadi mungkin nggak perlu dibahas, tapi sekedar mengingatkan aja, ingat, they assess your application from their perspective. And this is the section where you write the value and reasons why you need that amount for your project. Jadi apakah appropriate, apakah kemahalan atau kemurahan, apakah markup digede-gedein gitu ya supaya ada lebih-lebihan dikit buat apa gitu. Nah ini yang juga penting. Jadi cek what items can be funded and how much the maximum amount you can request. Kadang-kadang kita lihat, ini ngapa sih kok tiket yang harusnya 500.000 kok dia mintanya 5 juta gitu kan? Nah itu kan nggak make sense seperti itu. Jadi kalau ya tergantung dari funding requirement, I think usually if I ask for travel cost, I usually put in the quotes for flights. Jadi ada quotes misalnya dari apa sih, dari travel agent atau apa gitu, nggak apa-apa. Yang penting ada indication-nya. Oh kalau Garuda berapa, kalau domestik berapa, kalau internasional berapa. Jadi nggak markup atau nggak nembak. Next about the direct cost and indirect cost. Ini juga dicek. Direct cost nih biasanya salaries, travel, equipment, atau office supplies. Sementara kalau indirect cost, biasanya expenses for managing the grant. Jadi misalnya kalau dari institusi dia minta persenan gitu ya, nah itu masukin di situ. In-kind resources. Nah, in-kind resources ini biasanya memperkuat application kita. Biasanya ini financial contribution from your collaborators. Jadi kalau misalnya gini, kita kalau saya ya biasanya, misalnya saya collab sama researcher dari mana gitu kan, terus mereka nggak minta salary komponen di project budget karena mereka udah dapat gaji tetap kan dari universitinya. Nah kita bisa naruh misalnya their commitment on the project itu 2 hari. Nah 2 hari itu setara dengan berapa duit tuh kalau digaji dia gitu kan. Nah itu kita bisa masukin in-kind contribution. Jadi bisa dalam bentuk hours atau dalam bentuk duit. Kalau Indonesia mungkin dari dihitung, nggak tahu hitungannya apakah per SKS, per jam, ya, tapi kurang lebih seperti itu. In-kind contributions ini bisa memperkuat application kita karena funder akan lihat bahwa you have secured commitment, investment, and trust from other institution.
Jadi kayak lebih apa ya istilahnya udah ada kayak jaminan atau komitmen dari collaborator. Yang berikutnya mengenai proposal. Kita biasanya udah punya research topic and research questions. Tapi apakah funder ini tertarik dengan research question atau research topic kita? Jadi dicek lagi, we have to address all the selection criteria and remember to check from the funders' objectives, the funders' perspectives. Nah, di proposal, ini juga tips-tips nih. Tips-tips ini adalah yang penting, misalnya keywords. Use keywords the funder uses. Jadi, you indicate that you understand their aims and policy. Jadi, ya itu. Biasanya mereka akan sekilas lihat, oh, ini kayaknya sesuai nih dengan target kita, karena beberapa keywords atau key concepts-nya mirip-mirip. Gitu. Nah, terus yang kedua, yang keberapa itu? Yang keempat, project timeline. Nah, lihat timeline-nya, kapan mereka akan announce successful applications, and when you can start the project, and when you will need to submit the final report. Dari reviewers perspektif, kita juga akan ngecek, kalau ini misalnya timeline ya, wah, data collection 6 bulan, ngapain aja gitu kan. Misalnya proyeknya 1 tahun, belum preparation, belum desktop review, belum ethics approval process, terus data collection-nya 6 bulan, terus kapan mau analisisnya gitu kan. Nah, itu timeline-nya juga harus masuk akal, jadi dicek juga. Terus evaluation plan. Gimana kita yakin bahwa kita bisa menyelesaikan setiap tahap seperti tadi. Kalau kita tulis di activities-nya yang pertama desktop review, terus yang kedua misalnya piloting the instrument, terus kita lihat, mereka akan lihat bagaimana kita mengevaluasi setiap tahap ini dan bagaimana kita bisa yakin bahwa activity kita bisa sukses. Apalagi COVID sekarang ini lagi sulit sekali untuk ngumpulin data. Karena ya seperti mungkin Bapak Ibu juga tahu, kebanyakan interview juga pakai Zoom, ya kan, susah untuk visit langsung. Terus kalaupun kita conduct interview, partisipannya mungkin ada yang sedang berkesusahan atau ada yang kurang sehat. Jadi ini juga perlu dipertimbangkan di evaluation plan. Nah, yang berikutnya juga penting adalah sustainability plan. Nah, ini reviewer juga ngecek. Biasanya yang didanai adalah proyek yang akan menjadi besar. Yang jadi bukan cuma one off gitu ya, dikasih duit 50 juta, bikin proyek terus selesai. Nah, terus pertanyaannya kan nggak ada value-nya gitu, 50 juta itu apa, terus sudah selesai, terus habis. Jadi sustainability plan, tulis di situ di application that I will expand the project, or I will expand the topic of my research, I will expand the findings dissemination. Dan lebih pada apa ya istilahnya keberlanjutan, jadi lebih project-nya akan berlanjut terus dan memberikan impact yang lebih besar lagi, entah ke society atau entah ke policy, seperti itu. Dan yang terakhir adalah dissemination plan. Nah, ini juga kita harus tulis bahwa our project will benefit others. Jadi istilahnya udah dikasih funding, terus harus ada gunanya, dan gunanya harus ke banyak orang, seperti itu. Ya, kalau untuk riset, seperti Bapak Ibu tahu, findings dissemination bisa dari seminar, atau discussion forum, atau research report, ya tergantung dari expectation the funder. Nah, ini slide saya yang terakhir. Singkat aja bahwa
kebanyakan reviewers itu generalist. Jadi they have relevant knowledge, experience, and skills, but they may not be experts in your field. Jadi kalau bisa tulis di application Bapak Ibu pakai bahasa atau apa ya istilahnya term yang mudah dimengerti. Jangan yang istilahnya yang susah-susah gitu ya. Karena mereka meskipun biasanya mereka expert, but they may not be experts in your field. Terus yang kedua, nah ini karena application itu banyak banget, approximately we spend only 20 to 30 minutes to read each proposal. Jadi kita udah nulis capek-capek gitu, ya dibacanya cuma 20 menit ya. Makanya benar-benar harus singkat dan padat. Terus yang terakhir, know what funders expect from reviewers. Jadi apa sih yang dicek atau apa yang akan di-assess oleh reviewer dari application itu. Kalau memang misalnya international collaboration, jadi misalnya kalau di guideline mereka bilang international collaboration, nah makanya akan lebih baik kita punya international collaborators dari big university atau yang reputable university, jangan yang apa istilahnya akademik yang dari uni yang kecil-kecil atau yang dari somewhere yang nggak ada, bukan nggak ada, yang reputasinya agak kurang. Jadi itu juga satu poin. Atau kalau memang kita merasa kita masih junior, biasanya di application itu kita akan lihat kolaborasinya sama siapa. Kalau bisa kolaborasi dengan prominent atau senior researcher dari reputable university, itu akan poinnya lebih gede. Paling itu aja sekilas yang ingin saya sampaikan. Ada pertanyaan? Oke, silakan Bapak Ibu. Boleh raise hand, langsung bertanya, atau boleh di kolom chat. Yang sedang berencana untuk mengajukan grant, ada? Boleh angkat tangan? Atau nggak mau ngaku, masih malu-malu? Karena recording, kalau nggak recording, pasti pada iya. Terus ada Bu Wadir ya, nanti ditagih. Ada Bu Dia. Nanti ditagih. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau belum ada, mungkin saya yang bertanya ya. Terima kasih banyak Bu Ana. Itu tadi Bu Ana berbagi tips terutama dari sisi reviewer ya Bu ya, dan juga dari pengalaman-pengalaman Ibu. Mungkin dari saya ada beberapa Bu. Kebetulan saya masuk ke sini dengan beberapa teman yang lain juga itu belum lama gitu, belum lama masuk ke dunia akademisi. Tadi kayak Ibu bilang ini udah lama lulus misalnya PhD-nya tapi kok lama nggak ada publikasi gitu. Saya langsung itu kayak saya. Karena setelah sekolah, sebagian dari kami kerja di Kementerian Keuangan yang ya sebagai di struktural gitu Bu. Jadi pengalamannya itu masih belum banyak. Nah, terkait tadi yang Ibu sampaikan bahwa terkait profil ya Bu ya, bahwa reviewer akan melihat profil kita, produktivitas kita. Nah, itu bobotnya seberapa Bu? Jadi kayak yang seperti kami yang mungkin masih belum pengalaman gitu, kira-kira apakah itu bobotnya besar atau masih ada kesempatankah? Kalau seperti itu gimana Bu? Ya tergantung fundernya biasanya. Mereka ada priority-nya lebih pada kemana, ke apakah. Kadang-kadang ada yang memang grant khusus untuk early career researcher atau yang junior-junior. Nah, di situ banyak kesempatan. Tapi usahain di dalam, misalnya kita mau target yang itu, usahain ada mentornya atau ada seniornya. Jadi mereka yang ngasih duit juga yakin gitu. Oh ini kan serius gitu loh. Kelihatannya serius karena sudah ada orang yang bisa mengarahkan seandainya proyeknya menemui kesulitan seperti itu. Kalau mentor itu kita bisa milih sendiri dari misalnya internal atau misalnya dari luar yang memang misalnya sudah berpengalaman sehingga itu bisa dipertimbangkan juga reviewer atau gimana Bu? Iya, tergantung dari fundernya juga requirement-nya apa karena mereka punya guideline masing-masing dan tiap funder itu kan prioritinya beda-beda. Kalau memang mereka, tapi secara umum, kalau untuk riset ya, secara umum untuk riset, international collaborators akan sangat mendukung proyek kita.
Oke, berarti kalau yang junior seperti kami mungkin tipsnya mencari kolaborator yang dari mungkin dari luar negeri atau dari kampus-kampus yang ternama gitu ya Bu ya, mungkin ya, yang bisa menambah poin ya, menutupi Itu satu, ya, itu satu. Tapi di project application, I think we have to be clear bahwa data yang dikumpulkan di Indonesia, karena ini kan konteksnya kita ya, data yang dikumpulkan di Indonesia itu akan menjadi milik kita. Karena foreign researchers, mereka ada istilahnya apa ya, ada limitation juga. Dan dari kementerian juga mereka sudah mengeluarkan banyak sekali peraturan buat foreign researchers untuk collect data di Indonesia. Jadi di application itu kemungkinan kalau memang dimasukkan international collaborator, reviewernya akan nanya, so what's their role? Gitu, ya, itulah yang harus jelas. Ya. Oh, berarti itu diperjelas di proposalnya gitu ya Bu ya? Kalau misalnya ada kolaborator ini nanti datanya akan menjadi haknya siapa, kemudian peran dari masing-masing ini siapa. Oke, baik. Oke, dicatat ya teman-teman, Bapak Ibu. Oke, ya, jadi masih ada kesempatan ya teman-teman yang mungkin masih belum berpengalaman di bidang grant ini. Belum ada yang bertanya? Oke, kalau belum ada saya lagi nih. Oh ya, silakan. Boleh, silakan. Ya, selamat sore. Silakan langsung. Ya, selamat sore Bu Ane. Perkenalkan, nama saya Amri, dosen di Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada Bu Ane. Yang pertama adalah ketika kita mau melaksanakan penelitian, kemudian untuk mendapatkan grant, kira-kira maksudnya si pemberi grant tersebut tertarik dengan topik yang seperti apa ya Bu ya? Misalkan kalau saya misalkan di bidang accounting atau misalkan di keuangan negara, mungkin area-area apa yang kira-kira menarik perhatian dari si pemberi grant tersebut. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita melaksanakan riset berkelompok, apakah istilahnya untuk kelompok tersebut harus dengan bidang yang sama, ataukah istilahnya bisa dengan menggunakan bisa dengan bidang yang berbeda. Kemudian untuk yang ketiga Bu, mungkin bisa diceritakan terkait dengan pengalaman Bu Ane melaksanakan kolaborasi riset itu seperti apa ya jalannya. Karena kita berpikir itu sebenarnya kalau kita melaksanakan riset kolaborasi misalkan dengan yang mungkin dengan internal atau dengan eksternal, itu seperti apa sih supaya penelitian tersebut itu bisa dilaksanakan secara efektif. Terima kasih Bu Ane. Terima kasih Pak Amri, boleh langsung dijawab Bu Ane, silakan. Oke, yang pertama topik. Topik itu tergantung dari fundernya. Pasti ada di guideline target apa yang menjadi fokus. Seperti kalau sekarang ini kan lagi COVID-19 ya, lagi istilahnya lagi happening gitu ya, topik yang ngetren. Mungkin kalau ekonomi pasti economic recovery. Bukannya pasti, mungkin mungkin karena tahun ini udah banyak. Saya kurang tahu kalau untuk tahun depan kira-kira apa. Nah, itu dipantau bisa dari research report, mungkin Bapak Ibu bisa lihat dari OECD, dari World Bank, atau dilihat dari tender-tender yang sedang di-announce. Mereka tuh arahnya kemana. Topik sekali lagi itu dari funder karena mereka sangat spesifik. Kalau untuk Indonesia, kemungkinan fokusnya di Indonesia Timur. Tapi ya sekali lagi tergantung ininya ya, sponsornya, mereka fokusnya kemana. Terus kelompok dari disiplin. Tergantung dari topik penelitiannya. Topiknya itu apakah multidisciplinary atau memang hanya dari accounting aja. Ini kayak semacam open-ended question ya, jadi nggak ada yang pasti. Kemungkinan kalau multidisciplinary biasanya lebih kuat karena menunjukkan kita kolaborasi dengan istilahnya bidang yang lain, tapi masih relevan. Jadi kalau kita kolab, misalnya ini contohnya ya financial literacy. Karena financial literacy berarti kan satu dari sisi finance-nya, yang kedua dari sisi education-nya. Nah itu bagusnya dari dua disiplin. Jadi
impact-nya akan lebih besar, impact-nya dari apa istilahnya sisi ekonomi sama impact-nya juga dari sisi education. Nah, itu contohnya untuk kalau misalnya multidisciplinary. Terus kalau untuk collaboration, mulainya dari mana? Kalau dari pengalaman saya mulai dari conference. Bagusnya gini, istilahnya gini, nyari kolaborator tuh di mana sih? Gimana sih caranya gitu ya? Jadi saya kadang-kadang itu presentasi di conference. Satu, promosi, untuk promosi kita punya riset, supaya orang lain approach kita untuk ngajakin collab. Nah, dan yang kedua, saya juga nyari-nyari siapa nih yang bisa kita ajakin untuk collab bareng. Itu bisa ditemuin di conference atau temannya teman. Jadi biasanya kalau yang kontak-kontak yang dulu teman kuliah, mungkin mereka ada apa istilahnya, ada jalur, ada network, dan bisa kita ajakin riset bareng. Nah, itu juga mungkin bisa jadi kemungkinan. Tapi hati-hati, karena kadang-kadang kita ngajakin orang kita nggak tahu, jangan-jangan dia nggak kerja, jadi kita yang kerja. Itu juga tricky. Bagusnya kita tahu reputasinya, yaitu dari temannya teman, atau kita lihat dari publication mereka, dari track record mereka, bahwa mereka produktif. Mereka produktif, jadi hopefully kita keseret ikut produktif. Gitu. Itu kira-kira udah menjawab belum ya, Mas? Ya, baik, baik Bu Ana. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Amri dan Bu Ya, Ana terima juga. kasih Bu Indah. Sama-sama. Yang lain silakan. Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi? Belum ada? Silakan nanti boleh langsung raise hand atau di kolom chat ya. Mungkin kalau belum, saya mau nanya lagi nih Bu, terkait metode. Karena tadi saya perhatikan ketika Bu Ana menyampaikan misalnya jangka waktunya 1 tahun, kemudian kita bikin time plan gitu ya. Kemudian bisa data collection sampai 6 bulan gitu, lama. Nah, apakah kan kadang kalau metodenya kualitatif itu akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengambil data gitu. Apalagi misalnya kayak ada Pak Budi ya di sini ya. Pak Budi tadi ada. Ya, ada yang etnografi misalnya seperti itu yang itu berbulan-bulan gitu kan. Nah, apakah biasanya pemilihan metode itu akan berpengaruh juga Bu? Apakah misalnya kalau kita milih kualitatif terutama yang perlu waktu lama itu chance-nya lebih kecil atau gimana? Ini kaitannya dengan visibility. Karena kalau funder kasih duit, dia maunya project completed on time. Jadi coba cari metode yang kira-kira dipas-pasin dan bisa complete on time. Itu aja sebenarnya. Bukan karena research method yang mana yang paling paling preferable gitu, ya enggak juga sih. Tergantung, kan semuanya relatif ya, tergantung topiknya. Kalau topiknya memang nggak bisa pakai kuanti, ya memang harus kuali, ya berarti harus kuali. Cuman disesuaikan, yaitu partisipannya berapa, lalu seperti kalau yang sekarang ini, seperti yang tadi saya bilang, untuk research project, karena kita ada kesulitan untuk reach partisipan, karena mereka lagi susah gitu ya, lagi dalam kondisi yang sulit. Nah, kita perlu tulis juga plan B-nya. Kalau memang seandainya kita nggak bisa mengumpulkan data dari partisipan, misalnya dengan interview atau etnografi atau apa, plan B-nya apa, ditulis di situ. Begitu. Oke, ya baik. Jadi tetap intinya memperhatikan guideline gitu ya Bu ya, termasuk dari sisi waktunya, kemudian kita nanti menyesuaikan gitu ya, agar bisa selesai sesuai dengan itu. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Silakan. Ibu menyambung dari pertanyaan Gusti Ayu Ranasari Bu. Lengkap banget Pak Bagio. Siap. Silakan Pak Bagio. Tadi kan kalau misalkan kualitatif perlu waktu yang lama ya, karena pandemi juga agak susah karena biasanya ketemu dengan langsung ya, karena data primer ya. Nah itu apakah ada ini ya Bu ya, untuk besaran grade-nya jadi lebih gede atau tetap sama dengan yang kuanti ya Bu? Terus Ibu Ana, saya tadi mohon izin, funders itu kan pemberi dana ya Bu? Iya.
Itu siapa saja sih Bu yang bisa dimintai grant itu Bu? Artinya kita bisa apply kemana gitu, bisa untuk mensupport riset kita. Demikian Bu Ana, terima kasih. Oke. Yang kedua dulu deh, yang ngomong masih ingat fundernya siapa? Fundernya itu tergantung ya. Kayak kemarin kalau dikti itu selalu ada. Dikti kan untuk dosennya berarti Bapak Ibu kan eligible ya? Eligible ya. Terus kalau yang Australia Awards alumni itu untuk alumni Australia. Terus ada lagi Ford Foundation, itu lebih umum, tapi dia ada priority tertentu area-areanya. Ada lagi, apa lagi ya? Bisa dicari di Grant Database, nanti saya kasih linknya, tapi kayaknya itu harus subscribe deh. Itu Ibu Dir minta dibayarin subscription. Iya, Bu, siap. Pasti bayarin. Senang. Dibayarin kan? Asik, sore. Oke, siap. Kalau itu nanti memang dari manajemen akan mensupport. Oh ya, makasih Bu Evi, siap. Ya, jadi ada memang grant database yang itu harus kita bayar langganannya gitu. Nah, di situ nanti bisa dicek, kita pilih yang mana sesuai dari areanya. Jadi misalnya kan saya juga kalau ngelihatnya cuma yang education doang. Jadi kalau yang economic atau yang finance atau yang accounting itu saya juga nggak terlalu merhatiin itu. Terus ya tipe yang lain selain research ada juga fellowship. Fellowship itu yang seperti kalau Humboldt itu lebih pada kayak postdoc ya. Setelah lulus PhD lalu nggak cuma ya postdoc, tapi ada yang experience researcher, ada yang early career researcher. Jadi kalau Bapak Ibu sudah lulus selama misalnya PhD-nya udah 10 tahun yang lalu atau apa gitu, itu mungkin lebih cocok di bukan postdoc, tapi yang agak ke atasnya fellowship seperti itu. Jadi itu juga bisa dicek nanti ada di Grant Database. Terus tuh yang pertama tadi besaran ini Bu untuk grant-nya Bu. Kalau metode dan besaran grant. Iya, metode dan besaran grant. Apakah berpengaruh gitu ya metode yang dipilih dengan besaran grant-nya? Enggak juga tuh. Enggak juga, karena kan biasanya di funder itu udah kasih maksimum yang bisa kita minta. Dia udah tulis maksimumnya 10.000 atau maksimumnya 5.000 gitu ya. Misalnya kalau di out ya di Australian dollar. Jadi bukan karena metodenya, tapi jadi misalnya gini, kalau kualitatif kan tingkat kesulitannya mungkin lebih tinggi ya dibanding yang kuanti. Kalau kuanti kan survei gitu ya. Survei kan lebih tinggal misalnya online survei, tinggal sebar dapat banyak gitu. Sementara kalau kuali itu perlu waktu, terus lebih in-depth, partisipannya mungkin lebih sedikit. Nah itu nggak masalah berapa besar atau istilahnya dapat lebih banyak atau enggak, tapi tergantung dari visibility-nya juga. Karena kalau misalnya 10.000, terus kita paksa-paksain, oke deh etnografi, tapi partisipannya 50. Lah ya kan susah ya kalau 50 ya, kelihatannya. Jadi meskipun duitnya gede, tapi nggak visible untuk dilakukan. Nah, reviewernya juga lihat, buset 50 gitu kan. Ya relatif jawabannya nggak ada jawaban 100%-nya. Gitu. Relatif ya Bu ya. Jadi nggak mesti kualitatif lebih gede gitu ya Bu ya. Tidak selalu ya. Jadi relatif. Oh ya Bu. Ibu Ana. Satu lagi Bu, kalau misalkan kita kolaboratif dengan alumni Australia itu Bu, bisa nggak kita minta dana dari Australian Awards gitu untuk mendanai riset itu proposalnya kita sampaikan ke AAS gitu ya. Iya bisa. Jadi nggak harus semuanya ini yang dari Australia alumni semua ya Bu ya. Artinya membernya nggak salah satu aja dari ini. Artinya bisa seperti itu ya Bu Ana ya.
Ya, bisa. Jadi kan ada lead applicant, terus ada tim membernya. Tim membernya boleh dari mana aja, nggak apa-apa. Sama satu hal lagi, ini yang paling penting itu jangan takut gagal. Gagal mah biasa, Pak. Masukin 100 menang 2 juga udah syukur. Siap. Jadi ini pengalaman saya juga, jangan takut apply. Masukin aja, nggak dapet, kita masukin ke tempat lain, recycle aja, tulis lagi, dibetulin, apply lagi gitu. Karena mungkin yang pertama kita masih agak-agak apa sih istilahnya ya, masih agak-agak lugu kali gitu ya. Terus setelah dibaca lagi, iya ini kurang nih gitu, pantesan kemarin nggak dapet gitu kan. Kita revisi lagi, masukin lagi. Nah, dari segi reviewers perspektif, seringkali yang nggak dapet itu bukan karena application kita jelek, tapi topiknya mungkin enggak fokus atau bukan priority mereka. Jadi kita expertise-nya udah oke, track record-nya udah oke, pokoknya udah sip lah gitu. Tapi sayangnya mereka lagi nggak kepengen danain topik itu gitu. Atau kemungkinan, nah ini lebih contohnya lebih pada ke education ya, misalnya saya. Nah, kalau saya di sini apply tentang kurikulum gitu ya, untuk Australian kurikulum, itu nggak akan dapat. Karena pasti jawabannya, ini kan harusnya Department of Education yang bayarin. Ngapain minta-minta ke apa istilahnya institusi yang lain gitu. Jadi ya tergantung topik juga dan bisa dilempar. Bukan berarti karena kita kurang ya, bukan berarti karena kita kualitasnya jelek, tapi memang kadang-kadang ada fokus tertentu yang ingin dibiayain atau ada topik lain yang memang lebih menarik dari kita. Baik, terima kasih Bu Ana. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Bagio. Tadi Pak Bagio bertanya metode, dan ini di kolom chat ada Pak Heru yang bertanya metode juga. Apakah Pak Heru masih dari tadi jawaban Bu Ana ke Pak Bagio, apakah masih ditanyakan masalah metode ini atau sudah jelas? Apakah metode sangat dipertimbangkan oleh pemberi grant, Bu? Misalnya kalau Pak Heru bertanya kalau metodenya ternyata tidak menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan, bagaimana? Wah, ini menarik ini. Kalau metodenya nggak menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan, terus buat apa dikasih funding? Berarti dari awal mungkin ditolak ya Bu ya? Gini trik selanjutnya adalah jangan bilang nggak menyelesaikan permasalahan, tapi kita bilang bahwa ini pilot project. Jadi gini, untuk funding seperti ini, kami hanya bisa menyelesaikan untuk misalnya satu provinsi, gitu kan? Nah, kalau dapat, kami akan expand topiknya lebih besar lagi dan lebih menjangkau ke provinsi lain, gitu kan? Jadi jangan bilang nggak menyelesaikan permasalahan, tapi kita balik bahwa ini pilot project. Kalau pilot project ya oke lah, nggak gimana bisa menyelesaikan semua, itu nggak apa-apa, jadi masih oke. Nah, itu sudah ya, gimana? Oke, seperti itu ya Pak Heru tipsnya. Jadi jangan bisa dikatakan bahwa itu pilot project gitu ya. Mungkin pertanyaan terakhir dari Mas Adet, Mas Dian Adet. Mas Adet, ini maksudnya satu proposal disubmit ke 2 penyandang dana ya? Atau 2 proposal disubmit ke 2 penyandang dana? Mas Adet iya, mana? Bu, satu Bu. Ya, typo ya, typo. Mas Adet nanti nggak boleh apply, typo ya kalau apply proposal grant ya. Oke, Bu, apakah satu proposal bisa disubmit ke 2 penyandang dana? Jangan. Kalau ketahuan langsung dicoret. Oh gitu. Tapi kita fokus, bukan gini, topiknya sama tapi research question-nya beda, boleh. Jadi misalnya tadi financial literacy, tapi jadi gini, topiknya sama financial literacy, tapi yang satu project fokusnya lebih ke student, misalnya ngasih apalah istilahnya, ngasih ke campaign atau apa ke student dan parents, itu oke. Nah, yang project yang kedua itu fokusnya ke teachers. Jadi itu nggak apa-apa, tapi mirip-mirip. Jadi tujuan penelitiannya berbeda gitu ya Bu ya?
boleh dikatakan ya. Ya, Topiknya sama, tapi tujuan penelitian atau variabelnya ya, mungkin perspektifnya itu berbeda gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Mas Adat sudah jelas? Udah Bu. Ada lagi? Makasih, Bu. Udah. Oke, sama-sama. Maaf typo. Ya, typo itu kecil tapi buat reviewer kadang itu mengganggu ya Bu ya. Oke, teman-teman, masih ada lagi Bapak Ibu atau Mas Adet yang terakhir? Masih ada lagi? Mungkin kalau nanti ada yang mau bertanya-tanya bisa nanti email ke Bu Ana kali ya Bu ya. Sepertinya di internet ada ya Bu ya, tadi di websitenya University of Melbourne, di bagian profilnya Bu Ana itu ada, bisa kontak Bu Ana di nomor teleponnya juga. Saya lihat tadi ada di sana atau alamat emailnya. Mohon berkenan ya Bu kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mungkin nanya-nanya lagi. Terima kasih banyak nih teman-teman, udah nggak ada lagi ya. Terima kasih banyak ya Bu Ana sudah berbagi. Kalau boleh saya simpulkan mungkin ini agak berbeda dengan mungkin penelitian yang biasa yang kita lakukan, bahwa kita harus melihat dari sisi funders perspektif gitu ya Bu ya. Bukan hanya dari kita mau meneliti apa, kemudian tadi juga dananya berapa, itu tergantung dari fundernya, topiknya apa, itu juga tergantung dari fundernya. Betul-betul kita harus melihat guideline dan memperhatikan perspektif dari funder itu seperti apa, itu ya Bu ya. Kemudian yang kedua juga yang bisa saya tangkap tadi adalah impact ya Bu ya. Jadi kita harus memastikan bahwa pertanyaan so what ya, setelah kita melakukan penelitian kita, apa value atau apa implikasi, apa impact yang bisa kita berikan dari penelitian kita. Kemudian tadi juga networking ya, penting ya tadi untuk mencari kolaborator, karena ternyata dari sisi kolaborasi itu juga mendapat nilai yang besar gitu ya kalau kita bisa berkolaborasi. Kemudian tadi bagus tuh pesannya Bu Ana, jangan takut gagal, jangan takut apply gitu ya, harus tetap gigih. Jadi kalau di beasiswa ada pejuang beasiswa, mungkin ini ada pejuang grant gitu ya, ada juga ya. Dan tips-tips lain yang kecil-kecil tadi seperti typo dan lain sebagainya itu juga perlu diperhatikan. Mungkin itu summary dari saya ya, walaupun singkat tapi padat dan informasinya sangat-sangat bermanfaat insya Allah buat kami di sini di PKN STAN. Mudah-mudahan kita juga bisa kolaborasi ke depan nanti ya Bu ya. Mudah-mudahan, amin. Amin. Dari Bu Dia, Bu Evi ada yang mau disampaikan, atau dari Bu Ana mungkin ada closing remark sebelum saya tutup? Enggak, ya palingan itu aja, jangan takut gagal, coba terus, keep revising, karena dan sekali lagi jangan patah semangat gitu, revisi, masukin lagi nggak apa-apa. Oke, baik, terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Dari Bu Evi atau Bu Dia? Cukup? Bu Evi? Ya, cukup. Saya mungkin sedikit menyampaikan terima kasih ini untuk teman Bu Ana, ini tetangga saya waktu di Clayton, suburb di Southeast Melbourne. Terima kasih. Kemudian saya ingin mengajak teman-teman, tadi Bu Ana menyampaikan semangat gitu ya, menyemangati, jangan takut gagal, dicoba. Dan memang kalau kita bicara research funding, kita melihat bahwa sebetulnya bukan mencari dana karena kita tidak punya dana internal, tetapi kan ada sesuatu yang berbeda gitu ya, ada credit point-nya, ada peer recognition-nya. Kalau kita riset sendiri, dibiayai sendiri, dipublikasi sendiri, tentu akan jauh berbeda dengan ketika ada pihak eksternal yang mau membiayai. Ini kan poin tersendiri gitu ya. Jadi mari kita semangat untuk mulai dan tidak takut gagal. Kalau gagal ya tadi dicoba lagi dan disubmit lagi. Terima kasih ya Bu Ana, Bu Indah dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Evi. Terima kasih Bu Evi atas semangatnya, terima kasih Bu Ana, terima kasih Bu Dia yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan terima kasih Bapak Ibu semua atas pertanyaannya dan perhatiannya. Mungkin sampai di sini acara Weekly Talk pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat karena di Melbourne juga sudah malam ya Bu Ana ya. Mungkin Bu Ana mau lanjut makan malam atau istirahat, dan teman-teman dosen lain juga mungkin ada pertemuan atau Zoom lain. Sampai bertemu lagi di
weekly talk selanjutnya. Bu Ana, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan lain. Tetap sehat-sehat selalu Bapak Ibu, stay healthy, stay safe and stay happy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bu Ana, terima kasih. Sama-sama. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Oke, izin live ya, Bu Dia. Kita ke Zoom sebelah. Iya, boleh ke Zoom sebelah. Ya, yuk mari pindah Mari pindah rumah, Zoom. pindah rumah.